Ya, oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Dan pada video kali ini gua mau bahas Goto. Hari ini 20 Juni 2024 ya guys. IHSG naik 1%. Lumayan karena ada beberapa saham-saham big cap ya kayak BRI, kemudian kayak BCA naiknya lumayan tuh guys. Kemudian ada Mandiri juga dia sampai 3%, BCA 4%. Itu bagus guys, luar biasa. Kemudian Astra juga tadinya sempat turun naik lagi. Jadi gue mau bahas Goto ya guys, gue bukan mau bahas yang tadi. Cuman mau ngobrol sore aja dan mau napak tilas, cie, napak tilas guys. Napak tilas Goto yang pada tahun 2024 ini menginfokan akan melakukan PHK. Sebenarnya bukan Gotonya guys, tapi Tokopedia-nya. Tokopedia yang sudah diambil oleh ByteDance. Nah, kita mau kilas balik aja guys ya. Jadi Goto ini IPO tahun 2014. Nah, pada 2014 lagi, 2022. Nanti kita belajar sesuatu dari Goto. Dari awal gue udah menyampaikan baik di YouTube, kayaknya waktu 2022 gue belum jadi konten kreator receh begini deh guys. Tapi gue memang selalu update di Instagram gue bahwa jangan beli saham Goto. Baik gue sampaikan secara langsung atau sarkas. Sarkas itu maksudnya gini, wah gue ngasih tahu kondisi Goto nih, kondisi Goto. Karena mau bagaimanapun kita lihat guys ya, waktu tahun 2022 ini kuartal 3 Goto itu masih rugi 20 T. Nah, alasannya kenapa jangan pernah beli saham Goto? Ya karena perusahaan masih rugi. Masih rugi 20 T. 20 T per Q3 2022. Sebenarnya guys, Goto ini kalau dibilang perusahaan yang apa ya? Berbahaya banget enggak, karena waktu waktu IPO dia pun punya kas yang luar biasa besar, 31 T. Dan hutangnya pun nggak besar. Beda kalau misalkan kita membandingkan dengan Garuda Indonesia, Waskita Karya, apalagi itu Waskita Beton, ya. Jadi dia permasalahannya Goto cuman masih rugi. Perusahaan masih rugi. Akhirnya gue juga memang bilang. Dan sekarang eh, sahamnya berada di 50. Nah, perusahaan masih rugi. Kemudian ya guys ya, kan kita mau flashback, perusahaan masih rugi. Waktu itu banyak tetap yang bahas, wah ini nanti bisa jadi the next Amazon. Wah dulu juga perusahaan-perusahaan US mengalami kerugian gitu ya. Ya itu berbeda kondisinya. Kalau sekarang kita sebagai investor tetap harus melihat ya, tetap harus melihat pengelolaan perusahaannya bagaimana, niatnya si pengendalinya bagaimana, kemudian proses dari perusahaan itu setelah IPO bagaimana. Kan prosesnya setelah dia mengalami kerugian perlahan nih guys, perlahan. Nah, ini kondisi-kondisinya perlahan jumlah saham masyarakat ya mendominasi. Lama-lama masyarakat nih yang memegang saham Goto paling banyak. Sekarang malah udah nyampe 70% kan. Meskipun Goto memang agak berbeda karena ada yang namanya multiple share. Jadi ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang memang walaupun jumlah sahamnya dikit, dia masih menjadi pengendalinya gitu loh. Masih bisa menentukan kebijakan perusahaan. Nah, kita tahu nih kondisinya guys. Kondisinya perusahaan masih rugi, perlahan jumlah saham masyarakat mendominasi. Sekarang malah udah di angka 78%. Ya kan? Kemudian ya Tokopedia ini dijual. Kita memang tahu Goto ini dia waktu itu Tokopedia masih dikonsolidasikan sebagai anaknya. Coba ya guys ya di tahun 2020 nih, 2022 ya. Harusnya masih ada Tokopedia nih. Dia masih merupakan anak usaha. Nah, ini nih, Tokopedia nih, guys. Kepemilikannya 99% ya, guys ya, Tokopedia. Kepemilikan langsung oleh Goto. Jadi bedain, guys ya. Ada Tokopedia, ada Goto. Tokopedia itu masih menjadi bagian dari Goto. Nah, tahun 2024 awal Tokopedia dijual ya dan dilepas 75% sahamnya ke ByteDance. Ini induknya TikTok.
ya induknya TikTok. Lu bisa bayangkan nggak? Nah sekarang timbul nih ada PHK massal, ya kan? Lu bisa bayangkan nggak PHK massal kalau Tokopedia, PHK massalnya kan di Tokopedia guys, ya PHK massalnya tuh di Tokopedia. Karena kenapa? Ya karena udah dijual, udah bukan bagian dari Goto. Lu bisa bayangkan nggak kalau misalkan Goto yang didirikan oleh anak bangsa, karya anak bangsa, yang di dalam petinggi Gotonya itu masih banyak anak bangsa juga melakukan PHK massal. Bisa bayangkan nggak? Pasti akan banyak sentimen dong. Nah ini dijual, udah. Yang paling gampang PHK Tokopedia, tanggapan Goto apa? Tambahkan. Nah ini tanggapan induknya ya. Tanggapan Goto sebagai pemegang saham Tokopedia. Tadinya induknya, sekarang Goto cuman punya 25%. Nih. Responnya nih. Oh, udah. Begini, soal Tokopedia PHK karyawan. Goto sebut bukan pemegang saham mayoritas. Udah kan? Ya memang betul udah bukan pemegang saham mayoritas, udah dilepas ke ByteDance, dilepas ke induknya TikTok. Jadi, ya gue cuman pengen bilang, gue cuman mau mengatakan bahwa elu harus berada di perusahaan yang untung. Ingat guys, kata kuncinya pertama laba dulu, ini perusahaan laba atau enggak. Selain Goto aja, banyak perusahaan laba yang harus kita hindari. Bagaimana lu bisa masuk perusahaan yang mengalami kerugian 20T pada periode IPO? Itu guys. Karena gini guys, kenapa gue membuat video ini? Karena gue cukup prihatin terhadap ya 354.000 orang atau pihak ya guys, yang ada di saham Goto ini. Karena dia nyangkut, lu nyangkut kalau ada di perusahaan yang membagikan dividen, nyangkut di Adaro, nyangkut di PTBA, nyangkut di MPMX, nyangkut di IPCC, nyangkut di ITMG, nggak masalah. Tapi kalau misalkan lu nyangkut di Goto, lu harus berada di perusahaan yang untung, kemudian lu harus berada di perusahaan yang membagikan dividen. Selalu gua kasih tahu, bahkan gua pernah buat video apa aja porto gua. Rata-rata porto gua mayoritas guys, mayoritas itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Gua jadi nggak mau rugi guys. Gua nyari saham yang lagi roboh. Gua nyari saham yang valuasinya murah, dan gua nyari yang membagikan dividen. Dan mayoritas yang membagikan dividen yield besar biasanya mendominasi portofolio gua. Gitu ya. Walaupun gue suka sama perusahaan-perusahaan yang apa ya, yang valuasinya murah ya. Kemarin kan gue sempat bahas Indi tuh. Indi, kemudian apalagi yang murah-murah ya. Ya yang PBV-nya 0,3 Indorama gitu ya. Gue termasuk suka dengan SMGR tuh ya. Gue termasuk biasanya perhatian dengan perusahaan-perusahaan yang valuasinya udah murah. Tapi gue harus masuk ke perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen. Nah, ini udah nggak memenuhi kriteria nih guys. Goto udah nggak memenuhi kriteria ini. Nah, gue cuman prihatin terhadap 354.000 orang yang duitnya nyangkut dan nggak dapat apa-apa. Lu bayangin aja, 354.000 ini ada yang modalnya receh, ada modalnya receh. Ada yang modalnya di atas 100 juta, ada. Ya, akhirnya yang tadinya duitnya bisa buat beli sapi, bisa buat beli kambing, bisa buat bisa buat jajan seblak, bakso, buat jajan sama keluarga lu. Sayang, mau di cut loss juga sayang. Kalau misalkan gak di cut loss, ya duit lu ada di situ gitu loh. Ya, gue cuman prihatin aja. Nah, sekarang Goto udah melakukan Tokopedia udah melakukan PHK, responnya seperti ini, dan imbasnya juga lu bisa baca sendiri ya, imbas PHK Tokopedia. Ya, lu bisa lihat ya Tokopedia kalau misalkan melakukan PHK imbasnya apa, lu bisa lihat sendiri. Nah, gue cuma mau ngasih tahu lu aja, lu harus ini guys. Karena sejak awal Goto itu tidak memenuhi kriteria yang gue sampaikan ini, sehingga memang berisiko tinggi. Dan gue sekali lagi prihatin terhadap 354.000 orang atau pihak yang nyangkut nggak dapat apa-apa. Ya pesan gue, lu segera bertobat lah guys. Pertama, ini jangan sampai ada terlalu banyak di portofolio lu ya. Jangan sampai terlalu banyak. Yang kedua, udah lu jangan beli lagi gitu. Walaupun sebenarnya sekarang udah telat sih ya. Sekarang udah di angka 50, apakah di FCA? Nggak tahu.
karena kita harus lihat apakah 3 bulan dia mati di gocap. Itu guys. Cuman memang nggak ada yang bisa memastikan apakah dia akan mati di gocap atau akan naik lagi ya guys ya. Bisa ke 55. Cuman balik lagi ya. Lu harus belajar. Lu harus pesen gua kriteria nih, kriteria penting, kriteria nih, kriteria satu dan kriteria dua. Ini wajib kudu harus guys, lu harus berada di perusahaan untung, lu harus berada di perusahaan yang membagikan dividen. Ya, karena pada akhirnya market akan menentukan sendiri harga saham sebuah perusahaan itu pantasnya di mana. Nah sekarang Goto pantasnya di angka gocap. Sekarang guys ya, sekarang di angka gocap. Kedepannya bisa nggak dia lebih turun lagi? Ya bisa. Bisa nggak naik lagi? Bisa. Jadi nggak ada yang tahu. Daripada kita harus bertebak-tebakan gitu ya. Kalau misalkan lu memang udah memutuskan berinvestasi di saham, lu masuklah ke perusahaan yang seperti ini. Ya guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.